teman-teman, salam ceria. Perkenalkan, nama saya Niputu Sudarni Putri dengan NIM 2211041031 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas 1B. Berdirinya saya di sini saya akan menjelaskan 3 materi dari mata kuliah konsep dasar pendidikan anak usia dini. Adapun ketiga materi yang akan saya bahas, yang pertama ada kelembagaan pendidikan anak usia dini, yang kedua ada pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, dan yang ketiga ada layanan pendidikan anak usia dini yang berkebutuhan khusus. Kelembagaan pendidikan anak usia dini. Apa sih kelembagaan pendidikan anak usia dini itu? Lembaga PAUD merupakan lembaga pendidikan yang bersifat non-formal bagi anak usia dini, mulai dari 0 sampai 6 tahun. Di dalam lembaga pendidikan PAUD memberikan bekal bagi anak untuk menyongsong pendidikan berikutnya melalui kegiatan bermain yang berorientasi edukasi. Banyak kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk membentuk kepribadian anak menjadi anak yang baik sesuai dengan harapan para orang tua. Namun dalam mengembangkan kebijakan dan standarisasi teknik untuk pendidikan usia dini, hendaknya tidak mengabaikan 4 prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, yaitu yang pertama ada non-diskriminasi, yang kedua dilakukan demi kebaikan terbaik untuk anak, yang ketiga mengakui adanya hak hidup, yang keempat menghargai terhadap pendapat anak. Jenis-jenis layanan PAUD mengenal kelembagaan PAUD Indonesia yang merupakan PAUD Indonesia secara eksplisit dan yuridis tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 1, butir 14 bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya untuk pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan PAUD di Indonesia bertumpu pada 5 layanan utama, yaitu ada yang pertama ada TK atau yang disebut dengan Taman Kanak-kanak, yang kedua ada KB yang disebut dengan kelompok bermain, yang ketiga ada TPA yang disebut dengan Taman Penitipan Anak, yang keempat ada SPS atau Satuan PAUD Sejenis, yang kelima ada PAUD Berbasis Keluarga atau PBK. Adapun penjelasan dari kelima jenis dan layanan PAUD, yang pertama ada TK atau disebut dengan Taman Kanak-kanak adalah bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 4 tahun sampai dengan 6 tahun secara lebih terstruktur. Yang kedua ada KB atau kelompok bermain yang merupakan bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program bagi anak usia 2 tahun sampai dengan 4 tahun dengan toleransi sampai dengan 6 tahun jika di tempat tersebut belum menyediakan layanan TK. Yang ketiga yaitu TPA atau Taman Penitipan Anak yang merupakan bentuk satuan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengasuhan bagi anak usia 3 bulan sampai dengan 6 tahun. Yang keempat ada SPS atau Satuan PAUD Sejenis yang merupakan bentuk-bentuk layanan PAUD lainnya yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai layanan anak usia dini yang ada di masyarakat seperti Posyandu atau PAUD Pelayanan Terpadu dan KBK atau Bina Keluarga Balita. Salah satu bentuk program SPS adalah Pos PAUD, yaitu program PAUD yang diintegrasikan dengan layanan Posyandu dan KBK. Yang kelima yaitu PAUD Berbasis Keluarga atau PBK yang merupakan bentuk layanan PAUD yang diselenggarakan di keluarga.
Difasilitasi PAUD berbasis keluarga dapat dilakukan melalui program pendidikan keorangtuaan atau parenting education. Setiap satuan PAUD berkewajiban menyelenggarakan program parenting yang diselenggarakan di satuan PAUD yang dibinanya dengan tujuan keselarasan dan kesinambungan program antara perlakuan anak di satuan PAUD dan di rumah. Tujuan dari lembaga PAUD ini agar peserta didik bisa membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya. Aturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Apa itu pengaturan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini? Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD yang dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Rauda Fatul Adhafal atau RA. PAUD pada jalur pendidikan non-formal berbentuk kelompok bermain atau KB atau taman penitipan anak. Dalam pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan bermain yang dipersiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi dan proses belajar. Materi usia lahir sampai 3 tahun meliputi yang pertama ada pengenalan diri sendiri atau perkembangan konsep diri, yang kedua ada pengenalan perasaan atau perkembangan emosi, yang ketiga ada pengenalan tentang orang lain atau perkembangan sosial, yang keempat ada pengenalan berbagai gerak atau perkembangan fisik, yang kelima ada pengembangan komunikasi atau perkembangan bahasa, yang keenam ada keterampilan berpikir atau perkembangan kognitif. Layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus. Apa yang dimaksud dari layanan pendidikan anak usia dini berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus atau HEWARD adalah anak dengan karakter khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik, yang termasuk ke dalam ABK, antara lain adalah tunanetra, tunarungu, tunaranita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan lain-lain. Istilah lain bagi anak yang berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat, karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Contoh bagi anak tunanetra, mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan, braille, dan tunarungu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Pendidikan anak yang berkebutuhan khusus pada kanak-kanak atau pada anak usia dini memerlukan perhatian dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi khususnya. Masing-masing anak memiliki karakteristik dan keunikan sendiri, khususnya mengenal kebutuhan dan kemampuannya dalam belajar di sekolah. Pendidikan yang merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan dapat diperoleh melalui lembaga pendidikan baik formal, informal, dan non-formal. Peran sekolah sangat penting. Selain menjadi wahana untuk mencari ilmu pengetahuan, sekolah menjadi tempat membekal keterampilan hidup yang diharapkan dan dapat bermanfaat di masyarakat. Di sekolah, anak dibimbing untuk bersosialisasi dengan teman dan guru. Tak hanya itu, ternyata program pengenalan sekolah atau PLS juga memberikan pengetahuan pada anak tentang lingkungan sekolah. Keberadaan sekolah tidak hanya dirasakan oleh anak formal saja, melainkan bermanfaat juga bagi anak yang berkebutuhan khusus yang memiliki keterbatasan dalam berinteraksi dengan orang lain. Maka, anak berkebutuhan khusus juga memberikan hak dalam memperoleh sebuah layanan pendidikan yang sama dengan anak normal. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 5 tentang hak dan kewajiban warga negara, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, termasuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus yang mengalami keterbatasan atau hambatan dari segi fisik, mental, intelektual, maupun sosial emosional. Mereka yang digolongkan pada anak yang berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek fisik atau motorik, kognitif, bahasa dan bicara, pendengaran, penglihatan, serta sosial dan emosi. Anak berkebutuhan khusus dibandingkan dengan anak normal pada umumnya, mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Menurut Sabda 2010 dalam Ratna Sari 2013, pada umumnya anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009, pemerintah mencetuskan pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan untuk belajar bersama dengan anak normal lainnya di sekolah yang sama. Sekian pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf dan saya haturkan para pesan. Om Santi Santi.